Tahukah Anda, bakat, passion, dan karakter yang kita miliki sekarang seringkali bukan hanya hasil dari kehidupan saat ini. Banyak kemampuan luar biasa muncul sejak kecil. Misalnya, anak berumur 5 tahun yang sudah mahir bermain musik, atau seseorang yang cepat menguasai bahasa baru. Dalam ajaran Buddha, hal ini bisa jadi cerminan pengalaman dari kehidupan sebelumnya. Seperti folder dalam diri kita, sebagian pengalaman terkunci, sulit diakses, namun sebagian lainnya bocor dan muncul sebagai bakat atau karakter yang alami. Bahkan kebiasaan atau sifat yang mirip dengan leluhur. Bisa jadi bukan kebetulan, tapi cerminan karakter dari kehidupan sebelumnya. Namun, yang paling penting bukanlah masa lalu itu sendiri, melainkan bagaimana kita menjalani kehidupan saat ini. Pikiran, ucapan, dan tindakan kita adalah kunci untuk menciptakan kebahagiaan sekarang. Setiap perbuatan baik menanam benih positif yang tidak hanya bermanfaat untuk kita, tetapi juga bisa menjadi kondisi baik di kehidupan mendatang. Sebaliknya, tindakan merugikan diri sendiri atau orang lain akan menimbulkan penderitaan, baik saat ini maupun di masa depan. Mari kita lihat contohnya. Seorang anak yang pandai menggambar memiliki bakat alami, tetapi karakter menentukan bagaimana bakat itu digunakan. Jika anak itu sabar dan rendah hati, ia bisa mengajarkan orang lain, menginspirasi teman-temannya, atau membuat karya yang membawa kebahagiaan. Namun, jika karakter terbawa kemarahan atau kesombongan, bakat yang sama bisa digunakan hanya untuk pamer atau menilai orang lain, sehingga kebaikan yang bisa lahir dari bakat itu hilang. Bakat dan karakter adalah hadiah sekaligus tanggung jawab. Hadiah karena kita memiliki potensi luar biasa. Tanggung jawab karena bagaimana kita memanfaatkannya akan menentukan kualitas hidup kita sendiri dan dampak kita bagi orang lain. Guru yang pandai melukis bisa menumbuhkan kreativitas anak-anak. Seorang pemuda yang pandai berbicara bisa menenangkan konflik atau menyampaikan pesan kebaikan. Bahkan, kemampuan sederhana untuk mendengarkan dengan empati adalah bakat yang bisa menciptakan damai bagi orang lain. Masa lalu bisa dijadikan pelajaran. Apa yang baik bisa ditingkatkan dan dijadikan teladan. Apa yang salah menjadi peringatan agar kita memperbaiki diri. Masa depan pun tidak pasti, tapi kita bisa menjadikannya motivasi untuk bertindak bijak saat ini. Dengan cara itu, hal-hal buruk yang mungkin muncul nanti tidak terlalu berat, karena kita sudah menanam benih kebaikan hari ini. Hidup bukan hanya tentang apa yang kita capai atau miliki, tapi tentang kualitas pikiran, ucapan, dan tindakan. Setiap perbuatan baik, sekecil apapun, adalah benih yang akan tumbuh menjadi kebahagiaan, kedamaian, dan manfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Jadi jangan menunggu masa depan atau meratapi masa lalu. Fokuslah pada saat ini, pada apa yang bisa kita lakukan sekarang. Dengan kesadaran penuh, kita bisa memanfaatkan bakat dan karakter sebaik mungkin, memperbaiki diri, membantu orang lain, dan membangun kehidupan yang lebih baik. Karena detik ini, saat kita memilih untuk berbuat baik, itulah momen paling berharga yang menentukan kualitas hidup kita dan mungkin kehidupan yang akan datang. Mari gunakan kesempatan ini dengan bijak, dengan hati terbuka, dan dengan tekad untuk menebar kebaikan di sekitar kita.